Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sahidatul Komariah, mahasiswi PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251418269. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 2 Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada kelas 5 dengan materi Cita-citaku menjadi anak soleh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Berarti sudah ada energi untuk kita belajar hari ini. Bagaimana dengan kerapian pakaian? Sudah rapi? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Dan sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin. Ya anak-anak, akan absen terlebih dahulu. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Berarti tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan juga tidak ada yang alfa ya. Semuanya masuk ya, hadir ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi kita yang telah lalu, yaitu tentang anak soleh, yaitu ciri-cirinya 1, jujur, ya. Yang kedua, taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, sekarang yang kedua, mengapa kita harus hormat kepada guru? Ya, Azam? Karena guru pengganti orang tua. Iya, karena guru itu adalah pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Ya anak-anak, kita sebagai anak yang soleh itu mempunyai sifat yang jujur dan juga taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah anak-anak cita-citanya ingin menjadi anak soleh? Ya, iya pasti semuanya ingin menjadi anak yang soleh. Yuk, sebelum kita melanjutkan materi kita, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Karena kita belajar tentang anak soleh, kita tahu anak soleh 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya saling menghargai. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, lurus, dan semua tidak serupa. Created with free version for non-commercial use. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Berikut contoh sikap saling menghargai, yaitu menghargai pendirian orang lain. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang membaca doa kunut dan ada yang tidak membaca. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua benar atau ada tuntunannya. Menghargai keyakinan orang lain. Misalnya dalam berteman, kita selalu rukun dan saling menghargai walaupun berbeda agama. Menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam kegiatan diskusi, kita harus menghargai pendapat teman kita dengan bijaksana. Created with free version for non-commercial use. Nah, dari materi tadi, bagaimana sikap kita? Ya, insya Allah kita selalu menghargai orang lain. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Sampai ketemu di materi berikutnya. Setelah menyaksikan video tadi, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut. Ada yang bisa lihat kamera? Ya, betul sekali. Yang mana di dalam video tadi menjelaskan bahwasanya kita harus saling menghargai. Ciri-ciri anak soleh itu, yaitu salah satunya bisa menghargai satu sama lainnya. Kenapa? Allah tadi menciptakan kita manusia dengan berbagai aneka ragam. Mulai ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang mempunyai kulit putih, dan ada juga yang mempunyai kulit hitam. Dan juga kita diciptakan dengan berbagai suku bangsa, bermacam bahasa, ya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut kita harus saling menghargai, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya, di tetangga kita ada yang lain agamanya dengan kita, maka kita harus memberikan haknya untuk beribadah secara akurat.
sudah? Ya, sudah selesai